Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri. Nah, ini saya sedang berada di tempat praktek pelatihan lapangan sebagai persyaratan kuliah saya di UIN Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu. Di sini saya mulai menjawab kembali pertanyaan dari salah seorang Abu Fikir lovers, di mana saya udah ditelepon oleh beliau. Ini jam 14 lewat 30 menit, baru beberapa menit yang lalu, pada tanggal 26 ya, 26 Agustus 2023, jam ada 10 menit lah saya ditelepon tadi, sekitar jam 2, sekitar jam 1 ya, jam 1. Sekarang jam 1 lewat 30 menit atau setengah 2. Beliau kaget mempertanyakan masalah mungkar dan nangkir. Kata beliau, Pak Abu Fikri, bukankah malaikat mungkar nangkir itu kan yang menanya orang-orang di dalam kubur seketika dia mati terkubur? 7 langkah saudara-saudaranya meninggalkan kuburan. Nah, malaikat itu kan datang, akan begitu cerita secara umum. Lalu kenapa justru Pak Abu Fikri mengeluarkan cerita yang lain? Dan kami bukan mengkritik, dia bilang, tapi kami tertarik. Ternyata bahasa agama ini bukan bahasa nanti, tetapi bahasa hari ini. Nah, ini persoalan mungkar nangkir. Itu ada 6 pertanyaan yang diajukan oleh mungkar nangkir di dalam kubur. Misalnya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Apa kiblatmu? Dan siapa saudaramu? Nah, jadi kan begitu Pak Abu Fikri ceritanya. Ya saya bilang iya begitu ceritanya. Seketika mayat dikubur, 7 langkah yang menguburkan itu pulang, malaikat itu masuk ke dalam kubur, mendudukkan mayat. Ya hadisnya begitu. Dan mempertanyakan kepada mayat itu 6 persoalan. Hadisnya begitu. Tetapi karena Allah sudah anugerahi kita akal, apa iya 7 langkah malah kita meninggalkan si mayat tadi, lalu mungkar dan nangkir masuk dalam kuburan, mendudukkan mayat dan menanya mayat itu dengan 6 pertanyaan? Apa ya begitu? Ya enggak lah. Ya tidak begitu. Persoalannya begini saudaraku, mayat itu kan kalau boleh kita katakan badan jasad tubuh kita. Itu kan casing doang, kendaraan doang, alat saja. Casing daripada roh kita, kendaraan daripada roh kita, dan alat kerja roh kita. Nah seperti saya nih, kan lagi ngomong nih. Nah lisan ini hanya alat ngomong. Ini hanya alat gerakan, mimik, pembicaraan. Nah dikatakan dia adalah kendaraan, ya karena kita kemana-mana kan pakai tubuh, dan dia kendaraan kita. Dikatakan casing itulah tadi. Tanpa casing, tanpa sarung, tanpa bajunya, maka ruh tadi tidak kelihatan. Jadi siapapun yang ingin bertemu Abu Fikri tidak akan bakal bertemu lagi selama-lamanya kalau dia tidak punya casing. Nah dengan ada casing seperti ini kan bisa dilihat nih, oh Abu Fikrinya kayak gini, orangnya kayak gini, kan bisa didatangi, diajak ngomong, dan bisa diajak musyawarah. Nah, gitu. Jadi tubuh badan jasad itu adalah casing, kendaraan, dan alat kerja daripada ruh, alat kerja daripada ruh kita. Nah ibarat dalam dunia dalam dunia transportasi, tubuh ini kan bagaikan mobil. Bentuk rupanya ada, model-modelnya ada, komponen lengkap. Ya.
lengkap. Jadi ibaratkan mobil. Kalau mobil nanti nabrak orang atau mobil nanti melakukan pelanggaran dalam perjalanan lalu lintas, ya polisi tidak mungkin menanya mobil kenapa kamu menabrak orang, tidak mungkin. Mobil kenapa kamu melanggar peraturan lalu lintas, tidak mungkin. Yang ditanya oleh polisi ya sopirnya, karena sopir itu yang mengendalikan mobil gitu. Nah begitu juga mungkar dan nangkir tadi. Yang ditanya itu bukan tubuh badan jasad, yang didudukkan dianya bukan tubuh badan jasad, tetapi ruh. Ruh kita itu yang didudukkannya. Di mana? Di tanah kuburan itu kan? Ya tidak. Karena kalau kita sudah berpisah dengan tubuh, katakanlah sudah mati tubuh itu, ruh itu dua kemungkinan. Kalau bukan di aliyin, di tempat yang tinggi, ya tentu di asijin, di tempat yang rendah. Nah di aliyin inilah tempat yang tinggi, itu adalah orang baik-baik. Di asijin inilah di tempat yang rendah, itulah orang-orang yang gagal dalam hidupnya. Nah di situ mungkar nangkir mendudukkan dia, membangkitkan dia, dan mempertanyakan kepada dia tentang 6 hal tadi, di alin atau di asijin tadi. Nah tetapi kalau ingin pastinya adalah untuk di aliyin itu tidak ada pertanyaan, saudara. Tidak ada pertanyaan itu, karena orang-orang aliyin ini adalah orang yang tahu siapa itu Tuhan, siapa itu Nabi, siapa itu agama Islam, siapa itu kitab, siapa itu saudaranya. Orang ahli ini tahu, tidak perlu ditanya lagi. Jadi yang ditanya itu adalah orang-orang yang di asijin, atau orang-orang yang berada di antara asijin dan aliyin. Al-A'raf namanya, tempat yang tinggi. Sekali dia melihat ke neraka, sekali dia melihat ke surga itu. Itu mereka itu ditanya. Nah kisahnya itu ya seperti itu. Nah tetapi semua pelajaran agama yang muncul di Al-Quran dan hadis yang bercerita tentang hari yang akan datang, katakanlah hari ketika kita mati dikubur, hari berbangkit sampai hari kiamat, itu ceritanya sudah ada hari ini. Kisahnya sudah dimulai hari ini, saudaraku. Nah, saya katakan kepada Anda, pertanyaan mungkar dan nangkir itu adalah pertanyaan diri kita sendiri yang ada di dalam, kepada perilaku diri kita sendiri. Nah, seketika kita membenci orang, iri dengki kepada orang, menzolimi orang, menganiaya orang, curang, bermaksiat, berdurjana ria. Waktu itu ada yang bertanya di sini. Dia bertanya kepada diri kita. Siapa yang bertanya? Yang bertanya itu Allah dan Rasul, melalui diri kita, melalui ruh. Siapa yang ditanya? Ya kita, ya ruh itu sendiri. Jadi Allah dan Rasul bertanya kepada diri kita sendiri tentang siapakah Tuhanmu, Nabi atau Rasulmu, agamamu, kitabmu, kiblatmu, saudaramu. Nah, karena kita kan berada dalam tubuh, kita berada dalam bumi. Pada bumi itu kan ada anasir angin, air, tanah, api. Nah, kita terkubur di dalamnya itu. Tepatnya itu terkubur di dalam hati, terpari dia di situ. Nah, seketika dia intervensi oleh hawa nafsu dan syaitan, oleh an-nasu, oleh jiwa kita, untuk kita melakukan kesalahan, keburukan, kesesatan. Lalu kita ikuti dia, kita taati dia, kesesatan itu, sudah bermasalah kita. Kita membenci orang, iri dengki sama orang, ya. Kita fitnah orang. Padahal kita orang yang mengaji,
yang sholat, yang rajin ke masjid, yang rajin membaca Quran. Jangan salah-salah. Orang munafik itu bukan orang yang beragama selain Islam loh. Perlu kita pahami itu. Maaf ya saya katakan, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konfusius, Allah dan Rasul tidak mengatakan dia itu munafik. Allah dan Rasul tidak bercerita tentang mereka loh. Tetapi yang dikatakan munafik itu adalah orang yang berlabelkan dengan Islam, mengaku Islam, bersyariat Islam, mengikut Allah dan Rasul. Itu pengakuannya. Tetapi secara praktek, secara laku dan perbuatan, justru tidak sesuai antara agamanya, amalannya, praktek kehidupannya. Tidak sesuai. Dia lebih banyak membohongi dirinya, membohongi orang lain, bahkan membohongi Tuhannya. Iya. Makanya kita dengar yukhadi'un Allah walazina aman wa ma yad'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak membohongi Allah dan orang beriman. Ya hendaklah. Yang mereka bohongi itu adalah diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Itulah orang munafik. Orang munafik itu ada dalam Islam, bukan di luar Islam, saudaraku. Orang fasik juga orang yang beragama Islam, bukan di luar Islam. Begitu persoalan kita hari ini. Nah, seketika kita menzolimi diri, menzolimi keluarga, menzolimi masyarakat dengan kebencian kita, iri dengki kita, memfitnah kemana-mana. Ditanya oleh Allah melalui Rasul, ditanya oleh Rasul, rasa itu ada di dalam. Saking keterlaluannya kita, dia bertanya, Ma rabbuka? Man rabbuka itu artinya siapa Tuhanmu? Siapa pendidikmu, pembinamu? Siapa yang mengajarkan kamu begini loh? Allah kah? No. Man nabiyuka? Man nabiyuka itu siapa nabimu, siapa rasulmu, siapa ikutanmu, siapa contohmu? Muhammad kah? No. Ditanya lagi, apa agama? Madinuka, apa agama? Kita jawab Islam. Agama selamat. Benarkah itu agama selamat? Sementara suara kita, kata kita, pribadi kita tidak menyelamatkan diri kita, tidak menyelamatkan keluarga, bahkan mencelakakan orang kerja kita. Mengaku pula pendirian kita adalah pendirian selamat. Selamatnya bagaimana? Hati-hati. Hendaklah. Ditanya lagi, Ma kitabakah? Apa kitabmu? Siapa kitabmu? Kita katakan kitab Quran yang tulisan itu, yang buku itu. Dia bertanya kepada kita, kamu itu kan kitab, kamu itu kan Quran, kamu itu ayat, kamu itu siapa? Patutkah kamu melakukan perbuatan yang seperti itu? Sampai ditanya lagi, Man kiblataka? Apa kiblatmu? Apa hadapanmu? Siapa dia? Kalau hadapan kita adalah Allah dan Rasul, yang nyata dia pada Muhammad misalnya begitu, tidak kayak gini. Tidak kayak gini. Terakhir yang keenam, Man ikhwanaka? Siapa saudaramu? Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Lah kalau begitu kenapa kamu sakiti mereka? Kamu benci mereka, kamu iri dengki pada mereka, dan kamu fitnah dia. Kenapa? Nah, seandainya kita tidak lolos dari 6 pertanyaan ini, siap-siap masuk kubur besok-besoknya. Anda akan bertemu dengan mungkar nangkir yang sebenarnya. Itu guna wirid, guna kita rutin mengaji, supaya mengingatkan kepada kelupaan-kelupaan kita terhadap persoalan pribadi diri kita. Itu saudara.
Kita ini hobi betul bertengkar masalah kaji. Hobi betul. Mentang-mentang mengaji bertengkarnya masalah kaji. Hobi betul. Tidak paham kita. Dengan adanya kita bertengkar, berdiskusi, berdebat, tandanya kita tidak paham. Nah, kenapa saya katakan tidak paham? Setiap kita kan punya akal, punya fikir. Seketika ditampilkan satu tema dalam masalah kaji, katakanlah masalah iman, ada 10 orang yang membahasnya atau yang menyampaikannya. Suruh mereka itu naik podium, satu orang, pasti mereka akan menyampaikan pengertian iman itu berbeda-beda. Tidak akan sama itu. Tidak akan sama. Kenapa? Karena cara mereka menangkap itu tergantung dengan kapasitas akalnya. Begitu juga fikirnya, begitu juga suara dan katanya dan pengamalannya. Itu yang kita perdebatkan. Sampai kiamat tidak akan selesai, saudara. Tidak akan selesai. Makanya seketika saudara-saudara saya di Bengkulu bertanya, bagaimana Pak Abu Fikri memajukan organisasi kita ini? Jawab saya sederhana saja. Robah pola akal fikir. Reformasikan dia. Jangan gaya lama. Sesuatu yang tidak akan memajukan kita dan tidak akan mengembangkan kita di dalam dunia ini dengan organisasi yang kita pegang hari ini. Itu menunjukkan kita tidak punya kemajuan, saudara. Tidak punya kemajuan. Kita harus menjadi reformis, pembaharu. Hidup ini tidak bisa stuck. Contoh saja, seketika kita lahirkan bayi itu, apa selamanya bayi? Entahlah. Mulai pandai menggesot-gesot perut, merangkak, bertatah jalan, berdiri, berjalan, berlari, terus terjadi perubahan-perubahan menuju kemajuan, menuju peningkatan, bukan stuck tetap. Termasuk kaji. Itu saudaraku. Karena hidup ini berjalan, zaman ini berubah, metode hidup pun juga berubah. Ya kita pikirkan. Maka dalam sebuah organisasi, kalau ada kegiatan, sebelum kegiatan itu dilaksanakan, diadakan perencanaan dulu. Ya, ditentukan programnya, penanggung jawabnya, arahnya kemana. Ya, setelah selesai, diadakan evaluasi. Berapa kelebihannya, berapa kekurangannya, apa hambatannya, apa tantangannya, apa gangguannya, sejauh mana kesuksesannya mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan. Harus. Itu organisasi secara di luar diri. Lah kalau organisasi dalam diri ya sama saja. Setiap yang tidak kita suarakan, yang tidak kita katakan, tidak kita buat, adakan perencanaan dulu. Perencanaan dulu. Itu yang disebut dengan akal, fikir, hayal, paham, ilmu. Akal menampung masalah, fikir mencari solusi, hayal menimbang manfaat mudarat, paham merangkum, ilmu mengeksekusi. Baru real kerja itu, baru benar pekerjaan itu. Itu pun butuh evaluasi setelahnya. Ya, evaluasi setelahnya. Kalau dalam bahasa kitanya apa itu? Menghisap. Mengulang kembali, mereu. Tidak mudah, saudaraku. Memiliki organisasi diri dan organisasi di luar diri itu. Jangan ada kira gampang. Maka kita perlu akal yang kuat. Ya, akal yang luas, tajam, kritis. Jangan sombong. Jangan merasa benar, merasa paling baik, merasa paling lengkap. Tidak boleh. Selain daripada Al-Quran, hadis yang kita miliki, selain pada kajian-kajian yang sudah kita punya, tambahlah dia dengan pendapat-pendapat orang, kajian-kajian orang, baca buku-buku, literatur, untuk menumbuh kembangkan pemikiran kita, akal kita. Nah nanti baru akan nampak hasilnya, saudara, bahwa kita bisa diajak ke depan, ke muka, untuk tumbuh dan berkembang menjadi maju. Kalau jumud sudah selesai kita.
Nah, jangan lagi bertengkar sesama kita, beribut sesama kita. Kalau persoalan berbeda paham dalam kaji, biasa itu. Karena kapasitas akal kita tidak sama. Daya pikir kita berbeda, hasilnya pun berbeda. Makanya saya katakan, kalau Anda mengatakan Allah itu jumlahnya 10, Pak Abu Fikri, Allah itu 10 jumlahnya, ya saya tidak marah. Kalau saya bilang, Anda yakin? Yakin. Anda yakin? Yakin. Anda yakin? Yakin. Silakan, tidak apa-apa. Yang penting jangan diajak saya. Bagi saya Allah adalah Esa, tunggal, tidak membutuhkan dua, tidak membutuhkan tiga. Tunggal dia. Satu dia tidak ditempatkan, satu dia tidak bertempat. Dia sesuatu yang beda dari segala sesuatunya. Itu. Jadi ya biasalah, perbedaan dalam paham kaji. Tidak usah diributkan. Wah, Syarul itu ngomong begini, oh Syarul. Buang. Yang perlu kita perdebatkan, yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana caranya kita mulai bekerja, kita adakan planning, kita nyatakan program, kita rapatkan, kita atur strateginya. Itu yang perlu kita perdebatkan dalam rangka mencari titik kebenarannya. Setelah terjadi operasional kerja, sudah kita laksanakan program tadi, evaluasi akhirnya harus ada. Lihat kelebihannya berapa, kurangnya berapa, untungnya berapa, ruginya berapa, apa yang jadi tantangan, hambatan, dan gangguan. Ke depan kita robah. Lama-lama maju kita. Ini enggak. Hawa kita pantang kelintasan, nafsu kita pantang kerendahan, dunia kita pantang kurang, setan kita tidak mau kalah. Itu yang kita andalkan. Kita tutup, kita poles dengan agama, akan busuk, saudara. Karena hawa nafsu dan setan itu adalah sesuatu yang busuk. Ditutup bagaimanapun juga dengan kealiman Anda, dengan pakaian Anda yang bagus, mulut Anda yang manis, suatu ketika akan terbuka. Pasti. Nah, orang yang Anda fitnah, orangnya baik, dia tidak bermasalah, dia tidak menyakiti orang, Anda fitnah kemana-mana, itu adalah mutiara. Anda buang ke dalam lumpur, dia tetap mutiara. Tetap mutiara. Begitu. Makanya saya punya filosofi air. Bagaimana air? Air itu bening, bersih, suci. Bisa diminum, bisa dijadikan alat cuci, dan bisa dijadikan alat mandi, bahkan berwudu. Tapi kalau dia masuk ke gelas yang berwarna merah, dia akan merah. Masuk gelas berwarna hitam, dia akan hitam. Kuning akan kuning. Semuanya. Dia akan mengikuti warna tempatnya. Tapi ingat, dia tidak pernah merah, tidak pernah kuning, tidak pernah putih, dan tidak pernah hitam. Dia sejati dengan kondisinya. Itu filosofinya, saudara. Harus begitu. Makanya air itu adalah simbol kehidupan. Yang menghidupkan itu adalah air. Gitu. Oke, itu saja jawabannya pada saya dari apa pertanyaan saudaraku tadi. Apakah benar mungkar mangkir begitu? Jawabnya benar, tulisannya begitu. Sejarahnya bagaimana? Itu adalah Allah dan Rasul mempertanyakan kepada diri kita. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Apa kitab kamu? Apa kiblat kamu? Siapa saudaramu? Kok kamu sekejam itu ya? Sesadis itu ya? Kamu fitnah dia. Kamu hancurkan kehidupannya. Terlalu, kata Allah. Oke. Oke. Demikian saja, terima kasih saudaraku. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.